Makana Muhammadun aba ahadimi rijalikum. Nah itu tuh ya. Terus yang kedua Habaib katanya ya. Nah Habaib itu keturunan Rasulullah, bukan. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ya. Itu Ali Imran 31 ya. Pertanyaan-pertanyaan bodoh seperti itu sesungguhnya berawal dari satu, ketidaktahuan arti atau definisi Nabi dan Rasul berdasarkan Al-Quran yang tadi malam dibahas sama Romli Kalidilem, dan setelah dijelaskan pun dia masih tetap menolak. Yang kedua, ketidaktahuan tentang jenis-jenis Nabi berdasarkan Al-Quran atau jenis-jenis Nabi dan Rasul berdasarkan Al-Quran. Itu belum dibahas tuh. Nah, kalau kalian memahami jenis-jenis Nabi dan Rasul serta definisi Nabi dan Rasul berdasarkan Al-Quran, maka kalian akan memahami pula arti khataman nabiyyin dan la nabiyya ba'di ya. Karim, ente juga belum paham arti Nabi. Bedanya Nabi dan Rasul bisa dibilangin gini ya. Kalau Nabi itu harus laki-laki dewasa, Allah mewahyukan kepadanya, Allah mengutusnya, dan dia harus mendakwakan diri sebagai nabi, dan di dalam wahyunya wahai nabi. Nah, kalau Rasul itu malaikat, bisa juga dipanggil Rasul, tapi malaikat tidak bisa dipanggil nabi ya. Itu yang di dalam Al-Quran begitu. Jadi Nabi dan Rasul bedanya, Rasul itu bisa Nabi, bisa malaikat. Tapi kalau Nabi tidak bisa malaikat, harus manusia laki-laki dewasa ya. Nggih, Gus Santri Kastrol. Itu tadi malam si Erik Mubarik yang mengaku haji tapi tidak pernah naik haji. Pembohong besar itu. Wong Mirza Ghulam Ahmad gak pernah naik haji, apalagi Erik. Saya tanyakan tadi malam, sudah saya ikuti mindsetmu yang gagal total. Coba terangkan kepada saya kosakata apa yang melatar belakangnya terbentuknya frame Nabi dan Rasul. Gak bisa jawab kok dia. Saya jelaskan. Pembagian Nabi dan Rasul menurut Al-Quran yang katamu itulah menurut penjelasanmu yang tanpa ilmu itu. Itu saya jawab begitu. Kamu itu dan kelompokmu sering memperkosa ayat dan makna hadis. Saya bilang begitu ke Erik Mubarik yang pendusta besar ini. Ya. Jadi pengertian Nabi itu berdasarkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari yang sudah sering saya baca itu Abu ya. Santri Kastrol ya. Bahwa dari pengertian hadis panjang dari Abu Dzar Al-Ghifari itu akhirnya disimpulkan oleh hadis. Kalau saya kan baca oleh hadis ya, bahwa jumlah Nabi itu kan 124.000. 313 atau 315 diantaranya adalah seorang Rasul. Akhirnya konklusinya kalau seorang Rasul itu pasti seorang Nabi yang mempunyai kedudukan khusus, tetapi seorang Nabi belum tentu sebagai seorang Rasul, kan begitu. Itu saya jawab begitu, Erik itu mutar-mutar terus itu. Begitu Abah Santri Kastrol. Saya baca lagi hadisnya ini, panjang ini. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu at-tawil. Qultu ya Rasulullah kamil anbiya
qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Fakultu ya Rasulullah fakamir rusulu min dhalik. Qala thalathum mi'atin wa thalathata asyara jamman ghafiran. Qultu ma jammun ghafirun? Qala kathirun tayyibun. Qultu man kana awwaluhum? Qala Adam alaihi salatu wassalam. Qultu ya Rasulullah anabiyyun mursalun? Qala na'am khalaqallahu biyadihi wa nafakha fihi min ruhihi wa sawwahu qablan thumma qala ya Aba Dzarrin arba'atun suryaniyun Adamu wa Syithu wa Khunuhu wa Khudi wa Khud wa Idrisun wa huwa awwalu man khatta bil qalami wa Nuhun wa arba'atun minal arabi Hudun wa Syu'aibun wa Salihun wa nabiyyuka ya Aba Dzarrin. Wa awwalu anbiya'i bani Israil Musa wa akhiruhum Isa wa awwalur rusuli Adam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya kan jelas ini. Dari hadis ini sudah terjawab pertanyaan Erik yang bolak-balik itu kan, Abah Santi Kastrol, bahwa Nabi dan Rasul itu persamaan dan perbedaannya. Kalau Rasul itu pasti Nabi yang mempunyai kedudukan yang bersifat khususiyah, sedangkan kalau Nabi itu pasti dan belum tentu sebagai seorang Rasul. Di sana di hadis ini disebutkan apakah Adam itu Nabi atau Rasul? Iya. Terus disebutkan Nabi dari bangsa Suryani, dari bangsa Bani Israel, dari bangsa Arab, kan begitu-begitu. Awal Nabi itu dan Rasul itu adalah Adam. Akhirnya yang paling terakhir adalah baginda Rasulullah SAW, kan begitu. Jadi tidak ada Nabi lagi setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Apalagi Rasul, kan begitu. Abah Santi Kastrol. Memang Erik itu sudah seperti Gus Abu Jahil bocah cilik itu sama, itu spesiesnya orang dua itu sama. Jadi sudah putus urat malunya, sehingga bocil berdua itu, bocah cilik itu ilmunya cilik dan bisa jadi itunya cilik juga. Barang kalau sudah cilik tapi diputar-putar, ya tetap cilik, kan begitu. Kecuali saya punya mantra itu, nanti bisa saya membesarkan barang-barang yang cilik itu, yang kecil itu. Lanjut Abah Santi Kastrol. Sama Anda tidak mau mengakui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Mahdi itu seorang utusan Allah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Anda tidak menghargai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menghargai seorang utusan Allah yaitu Al-Mahdi. Maka dengan demikian maka pun Anda tidak menghargai Allah Ta'ala, ya. Karena jelas kok, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Coba Anda terjemahkan tuh sabda Rasulullah SAW dalam Musnad Ahmad bin Hambal nomor 11061, ya. Bahwa baik Syiah Imamiyah, baik Ahmadiyahnya Erik Mubarik, itu semua di dalam kitab Faridatul Bahiyah itu disebut di halaman 57 disebut sebagai fahuwa dhalun mudillun. Bahkan wakila fasikun, ya kan. Ya itu Habib. Ya kita cuma sebagai uang mir'ab otak kanan dan otak kiri saos Habib, karena beliau-beliau itu pentolan Syiah, Imamiyah, Ahmadiyah, Erik Mubarik. Dalam grup ini semuanya itu tanpa referensi yang jelas.
Sedangkan Habib dan saya sebagai pecinta Habib, sebagai dzurriyyah baginda Nabi, itu full referensi, full marji, ya, full literatur kan. Lanjut Habib, lanjut Habib, lanjut Habib, engki Habib, engki Habib, engki Habib.